Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah, dan pembahasan kita sekarang adalah tentang tawaf. Tawaf adalah ibadah kepada Allah SWT yang berupa mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Itu definisi tawaf. Jadi tawaf adalah ibadah. Berarti harus ada niat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Kalau orang itu keliling tapi tidak ada niat ibadah, tidak ada niat tawaf, ya berarti bukan tawaf. Nah, tawaf adalah ibadah kepada Allah SWT yang wujudnya apa? Wujudnya adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran. 7 putaran. Lah kalau keliling Ka'bah 6 putaran nggak disebut tawaf secara ibadah, secara syar'i. Nggak disebut ibadah tawaf secara syar'i. Gitu. Lah kalau 10 putaran, kalau dengan sengaja niat tawaf 10 putaran tidak sah. Seperti orang niat dengan sengaja sholat zuhur 5 rakaat, tidak sah karena dengan sengaja. Nah, jadi ibadah kepada Allah itu harus ikhlas dan sesuai tuntunan. Gitu. Harus ikhlas itu dengan hati, sesuai tuntunan. Zahir ibadah itu harus sesuai tuntunan. Karena itu ibadah kepada Allah berupa mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. 6. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, at-tawafu haulal Ka'bati mithlus shalah. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fihi. Bedanya kalian waktu tawaf boleh berbicara. Faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khair. Maka siapa yang sambil tawaf bicara, karena tawaf ini seperti sholat, ibadah itu, maka jangan bicara kecuali baik. Jangan bicara kecuali baik. Faedah yang diambil bahwa tawaf itu seperti sholat, sebagaimana sholat itu ibadah, maka tawaf itu juga ibadah. Ya. Nah, apa bedanya? Yang disebutkan di sini bedanya, dalam tawaf boleh berbicara, sementara di dalam sholat tidak boleh berbicara yang bukan berkaitan dengan sholat dan tidak ada sebab apapun. Nah, itu tidak ada sebab yang dibenarkan di dalam Islam. Maka sholat hanya boleh bicara yang isi bicaranya adalah bacaan sholat, atau bicara yang dibenarkan oleh
Allah SWT atau oleh agama ini ketika sedang sholat. Nah, tawaf adalah ibadah, karena itu tawaf seperti sholat itu bedanya bisa berbicara. Maka karena sedang ibadah, kalau sampai ngomong jangan ngomong kecuali yang baik. Boleh zikir, boleh doa, boleh baca Quran. Nah, adapun ngomong yang lain boleh, tapi hendaknya ngomong yang baik. Kita ikuti yang dibahas oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Fa idza kana tawafu sholatan, apabila tawaf itu adalah sholat, maksudnya hukumnya atau disabdakan oleh Rasulullah seperti sholat, fa innahu ishtaratu itu lahu syurut, maka sungguh ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berarti di sini masuk ke syarat-syarat tawaf, gitu ya. Yang pertama, at-thaharatu minal hadatsain, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat orang yang tidak pakai bersuci. Lah, tawaf itu sama dengan sholat. Waliqaulihi li Aisyah, dan bersabda dan berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, waqad hadat fil haji, dan Aisyah datang bulan, dan datang bulan itu hadas besar. Ya, wanita datang bulan pada waktu haji. If'ali ma yaf'alul hajj, lakukan semua apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Ya. Ghairu alla tatufi bil baiti hatta taghtasili, hanya yang enggak boleh, kamu enggak boleh tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah enggak boleh hatta taghtasili, sampai kamu mandi dari haid. Maksudnya apa? Haidnya berhenti, terus mensucikan diri dari hadas besar dengan mandi. Nah, jadi itu yang diambil pelajaran di sini, bahwa tawaf itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kenapa harus suci dari hadas kecil? Karena disabdakan oleh Rasulullah SAW, tawaf itu seperti sholat. Suci dari hadas besar, ya kalau seandainya sekedar pemahaman, wong hadas kecil aja nggak boleh kok, apalagi hadas besar. Tapi hadisnya jelas ada tentang hadas besar gitu. Semua amalan haji kamu lakukan tatkala kamu sedang haid, yang nggak boleh hanya tawaf di Baitullah. Nah, dan kita sudah memahami bahwa tawaf itu di umroh salah satu rukun umroh. Umroh nggak pakai tawaf nggak sah. Tawaf dalam haji, tawaf ifadhah, salah satu dari rukun haji. Yang tidak tawaf tidak sah karena ada rukun yang tidak dilakukan. Nah, lalu di dalam tawaf ini ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Kalau wanita menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan apabila difahami bahwa ada lain jenis yang kalau tidak ditutup menimbulkan fitnah, boleh jilbabnya digunakan untuk dipegang, digunakan untuk menutup mukanya. Tapi kalau tidak ada sebab apapun, maka wajah dan telapak tangan tidak ditutup waktu tawaf bagi wanita. Menutup aurat, gitu ya. Nah, tawaf bagi laki-laki pakaiannya dengan 2 lembar. Dengan 2 lembar kain yang tidak berjahit seperti baju atau seperti pakaian. Nah, dengan 2 lembar kain. Nah, yang satu dipakai sarung, yang satu dipakai untuk selimut pundak, punggung, dan dadanya. Nah,
Dan ini sangat penting karena apa? Karena banyak di zaman sekarang orang tawaf itu pusarnya kelihatan, nggak perhatian ya. Jadi disarungkan terus ternyata pusarnya kelihatan. Padahal aurat laki-laki itu pusar sampai lutut. Nah itu pusarnya kelihatan. Terus banyak orang yang sedang tawaf pahanya kelihatan, nggak perhatian. Nah ini hati-hati. Kenapa? Karena pembahasan ulama ahlu sunnah bahwa menutup aurat dan aurat laki-laki itu pusar sampai lutut itu adalah syarat dari tawaf. Liqaulihi ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Berdasarkan dengan firman Allah SWT, wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian untuk mengindahkan kalian setiap kalian ke masjid. Nah, untuk mengindahkan kalian, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, maksudnya apa? Pakaian yang menjadikan kalian itu tidak aib. Aib itu ditutupi dengan pakaian sehingga aibnya nggak kelihatan. Kalau aibnya nggak kelihatan itu namanya bagus. Ya. Wali hadithi Abi Hurairah, dan berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Abu Bakr As-Siddiq, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ba'athahu fil haji, ya, allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar memerintahkan Abu Hurairah tatkala haji itu. Perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya qabla hajjatil wada, sebelum haji wada, yauman nahri gitu, firatin yu'adzinu finnas, pada hari nahar. Hari nahar hari tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 9-nya di Arafah, malam 10 di Muzdalifah bermalam, sholat maghrib isya di Muzdalifah, sholat subuh di Muzdalifah, terus bergeser ke Mina malang Jumroh Aqobah. Setelah melempar Jumroh Aqobah, itu waktunya setelah itu adalah penyembelihan atau nahar, disebut dengan hari nahar 10 Dzulhijjah. Fihratin yu'adzinu finnas, agar mengumumkan orang-orang yang ada di situ. Apa pengumumannya yang disampaikan oleh Abu Bakar? Alla yahujja ba'dal ami musyrikun. Setelah tahun ini orang musyrik nggak boleh haji, nggak boleh ikut haji. Loh apa? Sebelum tahun ini? Oh iya, jadi haji tidak pernah putus mulai dari zaman Nabi Ibrahim, tapi setelah kesyirikan merajalela, zaman jahiliyah, orang-orang musyrik banyak yang melakukan haji, padahal mereka musyrik. Nah, jadi itu. Nah, tapi diumumkan orang musyrik setelah tahun ini nggak boleh haji lagi. Ya. Wala yatufu bil baiti uryan, dan orang musyrik tidak boleh lagi tawaf di Baitullah. Gitu. Dan siapapun tawaf di Baitullah tidak boleh telanjang seperti orang musyrik dulu. Nah, telanjang itu tidak berpakaian. Gitu. Bisa telanjang nggak bulat, bisa telanjang bulat, gitu ya. Nah, makna telanjang itu adalah tidak berpakaian yang menutupi yang wajib. Nah, yang diambil pelajaran bahwa aurat itu harus ditutup, karena kalau aurat tidak ditutup berarti telanjang seukuran dengan aurat yang dibuka itu. Karena itu ada hadis Rasulullah SAW, wanita yang berpakaian tapi sesungguhnya telanjang. Nah, lalu ulama menjelaskan maksudnya apa berpakaian kok sesungguhnya telanjang. Misalnya pakai rok mini, pakai kaos pendek, perempuan, sehingga tatkala dilihat orang itu masih orang laki-laki yang melihatnya terfitnah. Wah, pakaiannya mini. Nah, itu telanjang. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, kasiyatun ariyat, berpakaian tapi sesungguhnya telanjang. Dan ada yang menafsirkan bukan pakaian mini, pakaian besar tapi sangat tipis sehingga dalamnya kelihatan.
itu kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Tidak boleh tawaf di Baitullah terbuka auratnya. Yang ketiga syarat tawaf yang harus dipenuhi, gitu. Nggak boleh, ndak, harus 7 kali putaran. 7 kali putaran. Ya. Li'anna Nabi SAW tawafa sab'an kama qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena tawafnya Nabi 7 kali, dan Nabi memerintahkan agar meneladani Nabi SAW. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tuntunan haji kalian. Nah, Rasulullah hajinya waktu tawaf 7 kali putaran. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, tatkala Rasulullah SAW datang, gitu, fatafa bil baiti sab'an, tawaf di Baitullah 7 kali, wasolfa khalfal maqami raka'atain, lalu sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Maka tawaf harus 7 putaran. Yang penting untuk difahami faedahnya di sini adalah, setelah faham bahwa tawaf itu 7 putaran, lalu pemahaman berikutnya, bagaimana kalau orang itu baru dapat 4, baru dapat 5, baru dapat 6, terus enggak terus. Ini aja. Kalau dengan sengaja dosa, haram, harus beristighfar dan bertaubat. Nah, jadi itu sama dengan orang sholat qobliyah terus enggak ada sebab, dengan sengaja saya sholat qobliyah 1 rakaat saja. Nah, supaya tidak dosa, harus beristighfar dan jangan melakukan lagi. Tawaf itu sama dengan sholat zuhur 4 rakaat, qobliyah zuhur itu, atau qobliyah subuh misalnya 2 rakaat. Nah, tawaf itu 7 kali putaran. Bagaimana kalau maunya 7 putaran, baru dapat 5 terus batal? Nah, ini bedanya dengan sholat. Harus wudhu, terus melanjutkan yang sudah sempurna, 1 putaran sempurna, tidak batal. Misalnya gini, 4 itu sudah sempurna, terus yang kelima di tengah-tengah batal, harus wudhu dan harus mulai dari awal yang kelima. Jadi 4-nya sudah sah, setengah yang kelima masih punya wudhu terus batal, itu jadi rusak, jadi batal. Nanti setelah wudhu mulai dari start lagi. Nah, ini adalah yang kelima, karena yang tadi baru dapat setengah terus batal. Nah, itu bedanya dengan sholat. Kalau sholat dapat 2 rakaat batal, wudhu balik tidak bisa lanjut, harus dari awal. Ada bedanya dengan sholat, gitu ya. Nah, harus 7 putaran. Harus 7 putaran. Apabila terputus oleh batal, maka wudhu dan melanjutkan. Yang putarannya sempurna tidak rusak. Itu. Bagaimana kalau terputus dengan sholat? Tidak boleh kecuali sholat wajib jamaah. Misalnya ini, tawaf setelah dapat 4 putaran, saya sholat sunnah dulu, atau saya sholat ini, atau bahkan sholat wajib sekalipun dapat 3 putaran, terus ini jam 2 tapi belum sholat duhur, dapat 4 rakaat terus berhenti sholat duhur dulu, nanti dilanjutkan, tidak boleh. Boleh terputus oleh sholat, hanya terputus oleh sholat jamaah, sholat wajib berjamaah, atau sholat jamaah bersama imam di situ, dengan imam Masjidil Haram atau imam utama. Nah, itu karena tingginya jamaah di sana, gitu. Tingginya nilai jamaah di sana, wallahu alam. Nah, karena itu dapat 2 putaran, dapat 5 putaran, terus qomat. Nah, maka ikut jamaah dulu, setelah jamaah lanjut. Nah,
Yang keempat dan juga yang kelima, ayyabda'at tawafa minal hajaril aswadi wa yantahi ilaihi. Startnya ini dihitung start dan finish gitu ya. Startnya harus di Hajar Aswad, finishnya juga di Hajar Aswad dalam setiap putaran sampai 7 putaran. Jadi kalau misalnya kita datang dari pintu utama, terus loh ini kok nggak pas selurus dengan Hajar Aswad, padahal nggak bisa mundur. Ya udah maju tapi nggak dihitung sebelum sampai Hajar Aswad. Kenapa? Karena start harus di Hajar Aswad, finish juga harus di Hajar Aswad. Nah jadi itu penting untuk diperhatikan ya, jangan sampai keliru pemahamannya. Gitu. Kalau seandainya dia itu tidak pas di Hajar Aswad terus dia dihitung, berarti kalau selesainya nanti juga di situ. Misalnya hotelnya pas di depan masjid, terus dia langsung jalan, terus ternyata di situ itu tengah-tengah, terus dianggapnya boleh 1 sampai di tengah, 2 sampai di tengah, 3 sampai di tengah. Nah maka minimal kurang 2. Kenapa? Yang pertama itu mulai startnya itu sampai Hajar Aswad nggak dihitung. Nah berarti yang pertama sudah nggak dihitung. Nanti yang terakhir baru sampai lurus dengan hotelnya tadi juga nggak dihitung. Nah karena itu bisa kurang 2. Bisa kurang 1, bisa kurang 2, tergantung start dan finishnya di mana. Tergantung start dan finishnya di mana. 6. Harus mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad, 1 putaran Hajar Aswad ke Hajar Aswad namanya 1, putar lagi yang kedua sampai yang ke-7. Yang ke-6, syarat yang ke-6, tawafnya harus di luar Ka'bah. Harus di luar Ka'bah, tidak boleh tawafnya di dalam Ka'bah. Lah apa bisa tawaf di dalam Ka'bah? Mengelilingi Ka'bah terus di dalam Ka'bah, ya gak bisa gitu. Nah maksudnya bangunan Ka'bah itu 4 persegi, terus di salah satu sisi itu ada tembok setengah badan, yang dari sini pintu, dari sana pintu. Kalau tidak dijaga oleh penjaga, orang itu nanti bisa mepet dengan Ka'bah, terus akhirnya setengah lingkaran di salah satu sisi itu dia tidak di luarnya tapi di dalamnya. Ada pintunya, tapi pintunya tidak kuncian gitu. Nah, dan ada penjaganya gitu. Dan kalau dibuka gitu, atau kalau ada orang dipersilahkan itu mau sholat di dalam Hijr Ismail, di dalam setengah lingkaran tadi itu, nah itu hukumnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah kalau tawaf tidak boleh di situ. Jadi 4 persegi itu bangunan Ka'bah, di salah satu sisi itu ada tembok setengah lingkaran, satu sisi melingkar gitu. Nah antara lingkaran dengan mepet Ka'bah ini, dari sini pintu, dari situ pintu. Jadi kalau misalnya orang itu mepet Ka'bah gitu ya, akhirnya nanti di salah satu sisi itu ada setengah lingkaran itu dia nggak memutari itu, tapi dia lewat di dalamnya. Nggak boleh, itu nggak sah. Kenapa? Karena Hijr Ismail atau bangunan setengah badan setengah lingkaran di satu sisi itu termasuk Ka'bah, dan tawaf itu harus di luarnya. 6. Dan yang terakhir al-muwalah, 7 itu harus sambung. Tidak boleh keputus yang tidak dibenarkan oleh Islam. Misalnya begini, mau tawaf dapat 4 terus keluar dulu makan dulu, tidak boleh. Keluar dulu makan karena ini lapar, baru dapat 4 putaran sudah lapar dan sudah
setengah jam atau lebih 1 jam. Kenapa? Saking penuhnya, nanti sore-sore atau apa dilanjutkan lagi. Nggak boleh, harus 7 itu sampai sempurna dan berurutan. Nggak boleh keputus dengan amalan apapun yang tidak dibenarkan. Nah, yang dibenarkan ya misalnya kalau batal di tengah wudhu boleh. Kalau misalnya ada sholat wajib, berhenti untuk ikut sholat wajib boleh. Bagaimana kalau sholat jenazah? Banyak yang mengatakan boleh. Jadi imam Allahu Akbar, dia berhenti ikut sholat jenazah, setelah selesai langsung jalan, melanjutkan tawafnya. Li'anna Nabi SAW tawafa kadzalik, karena Nabi SAW tawafnya sambung jadi satu gitu, runut gitu sampai selesai itu. Dan Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, manasik kalian harus ngambil dari saya. Fa in qata'ahu liyatawaddo'a, apabila terputus itu karena wudhu, karena batal di tengah, aululishalliyal maktuba allati uqimat, atau sholat wajib yang telah dikumandangkan iqamah, auliyastariha qalilan bana ala mamadho, atau karena lelah hanya istirahat sebentar. Istirahat sebentar di sini ya, kalau misalnya kelelahan istirahat 5-10 menit, kelelahannya sudah boleh jalan lagi. Kalau gitu nggak apa-apa gitu ya. Fa in talal faslu istanafa, kalau terputusnya itu cukup lama, misalnya gini, wah kelelahan istirahat dulu, ternyata ketidur sampai 1 jam lebih, ya intinya tidur pulas lah, tertidur pulas, bangun-bangun, wah tidur setengah jam tapi pulas, atau 1 jam, maka harus mulai dari awal. Jadi harus runut 7. Kembali bahwa tawaf itu dalam umroh rukunnya umroh, dalam haji rukun haji. Kalau orang itu ya umroh ya haji, misalnya haji tamattu atau haji qiran, maka tawaf untuk umroh dan juga tawaf untuk haji itu tidak bisa ditinggal. Yang kedua, tawaf itu seperti sholat. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, tawaf itu seperti sholat. Tapi ada bedanya. Di antara beda yang disebutkan adalah tawaf itu boleh ngomong, boleh bicara. Kita sudah dapat berapa putaran? Tanya gitu sama temannya, boleh. Dapat 3, dapat 4, boleh. Nah, jadi ini ibadah yang agung. Ada kaitannya dengan umroh, jadi rukunnya umroh, kaitannya dengan haji, jadi rukunnya haji. Dan tawaf sunnah banyak. Yang kedua pembahasan tentang syarat tawaf. 1, harus suci. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, harus 7 putaran. Sambung, tidak terputus oleh perbuatan lain yang tidak dibenarkan. Nah, yang ketiga tadi ya. Jadi suci, menutup aurat, harus 7 putaran. Yang keempat, mulai dari Hajar Aswad. Yang kelima, finish di Hajar Aswad. Ya. Yang keenam, tawafnya harus di luar Ka'bah, tidak boleh Hijr Ismail, tidak dilingkari. Hijr Ismail itu bangunan setengah badan yang bangunan melingkar setengah badan. Nah, di salah satu sisi Ka'bah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, harus urut dan sambung. Putaran pertama, kedua, ketiga, dan sambung. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan pagi ini. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.